Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Scientific Reasoning and its Relationship with Problem Solving the Case of Upper Primary Science Teacher, yang artinya penalaran ilmiah dan hubungan dengan pemecah masalah kasus guru IPA sekolah dasar. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Diah Rahmawati, NIM 2019-33192. Yang kedua, Puspita Ayu Idayana, NIM 2019-33205. Yang ketiga, Gina Salsabila, NIM 2019-33211. Yang ketiga, Fariza Sauki Mahmada, NIM 2019-33214. Pembahasan yang pertama, latar belakang. Penalaran ilmiah perlu dipromosikan sejak dini dan dikembangkan selama tahun-tahun berikutnya. Sekolah menggunakan konteks pemecahan masalah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan guru sekolah dasar sains memiliki latar belakang yang memadai dalam pemecahan masalah dan penalaran ilmiah untuk memungkinkan peluang tersebut. Studi ini mengeksplorasikan kemahiran guru sekolah dasar dalam pemecahan masalah dan penalaran menggunakan instrumen dirancang untuk menilai penalaran ilmiah mereka dalam konteks pemecahan masalah. Latar belakang fungsi kulikuler dan peran instruksional penalaran ilmiah dan pemecahan masalahnya adalah untuk mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPA. Keberhasilan dari pendekatan seperti itu tergantung pada pemahaman guru tentang penalaran ilmiah dan pemecahan masalah dan kemampuan mereka memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah sangat penting karena melakukan dan mempelajari sains yang melibatkan berbagai praktik ilmiah dan rekayasa dalam membangun pengetahuan yang berbasis bukti klaim dan solusi tepi, seperti mengajukan pertanyaan dan mendefinisikan masalah, mengembangkan dan menggunakan model, merencanakan dan melaksanakan penyelidikan, menganalisis dan menafsirkan data, membangun penjelasan, terlibat dalam argumen empiris, dan memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi. Menurut Dewan Riset Nasional atau NRC 1996-2012, praktik sains ini menggolongkan sejumlah proses dasar, keterampilan, kemampuan seperti miso-observasi, pengukuran, inferensi, prediksi, klasifikasi, variabel kontrol, bahasa ilmiah, mengkritisi solusi dan penjelasan, menggunakan logika, dan lain-lain, yang sangat penting karena memperoleh proses, keterampilan, dan kemampuan ini dapat mendorong keterlibatan berkelanjutan siswa di berbagai bidang dan dominan pembelajaran. Menurut Ross, Lakin, dan Callaghan 2004, penalaran ilmiah diperlukan untuk mempersiapkan individu untuk kehidupan sehari-hari dan kewarganegaraan untuk mengatasi dan memecahkan masalah sosio-ilmiah yang dihadapinya masyarakat atau untuk mengkritik solusi yang diusulkan. Menurut NRC 2012, Osborne 2013. Secara khusus, Chen NC 2015 menemukan bahwa siswa kelas 5 dengan dukungan penalaran ilmiah
eksplisit menunjukkan secara signifikan lebih dapat diuji dan dihipotesis yang benar. Penjelasan berbasis bukti dan tingkat penalaran ilmiah dibandingkan siswa yang sebanding tanpa dukungan penalaran ilmiah tersebut. Abdul Aziz 2007 mengemukakan bahwa menunjukkan bahwa ada serangkaian proses dan sifat yang ciri penalaran ilmiah: akumulasi, regulasi, mencari penyebab, komprehensiveness, dan kepastian, presisi, dan abstraksi. Selain itu, ilmiah yang efektif penalaran membutuhkan keterampilan deduktif dan induktif. Penalaran ilmiah yang efektif membutuhkan keterampilan deduktif dan induktif. Secara khusus, individu harus menyadari bagaimana mengevaluasi apa yang saat ini diketahui atau diyakini, mengembangkan pertanyaan yang dapat diuji, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan yang tepat dengan mengordinasikan bukti empiris dan teori. Menurut Morris, Crocker, Masnich, dan Zimmerman 2012 page 62, ada sejumlah pengalaman instruksi yang membantu mengembangkan penalaran ilmiah. Menurut Naswan 2005, pertama, stimulasi menggunakan rangsangan, kata-kata, atau perbuatan untuk memperluas kesempatan dan sumber daya yang ada tersedia bagi siswa dalam proses belajar, yang juga mendorong dan meningkatkan kreativitas. Kedua, eksplorasi, mengambil keputusan dan tindakan untuk mengakses pengetahuan baru. Dan yang ketiga, perencanaan, penempatan rencana di tempat, dan pemberlakuan langkah-langkah untuk mengembangkan pengetahuan baru. Menurut Animer 2003, menggambarkan proses yang mendorong atau menghambat siswa penggunaan penalaran ilmiah. Metode penelitian ini menggunakan metode survei terhadap populasi utuh guru SD atas yang mengajar sains. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bisa digunakan pada penelitian sejenis yang meneliti kemampuan, keterampilan, dan pandangan peserta. Tajudin dan kawan-kawan 2012 menggunakan pendekatan deskriptif untuk memetakan tingkat keterampilan penalaran ilmiah untuk metodologi instruksional antara sains, matematika, dan sarjana teknik. Analisis data, statistik deskriptif, rata-rata standar defisiasi, dan persentase yang benar untuk setiap tahap pemecahan masalah. Dihitung untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian. T-test dan ANOVA dilakukan untuk mengeksplorasi perbedaan variabel nilai biner atau gender dan efek untuk variabel 3 kategori pengalaman. Pengumpulan data, penelitian menggunakan kuesioner penalaran ilmiah yang sudah mapan. Nawaura 2012 yang terhubung dengan strategi pemecahan masalah. Kuesioner pilihan ganda 32 item, satu skor kuesioner pilihan ganda 32, mencakup 5 keterampilan berpikir dasar yang terhubung dengan
Fase pemecahan masalah-masalah. Identifikasi masalah 8 item. Pembentukan hipotesis 6 item, skor maksimum 6 poin. Pengujian hipotesis generalisasi 6 item. Setiap item pemilihan ganda memiliki 3 alternatif jawaban yang benar dan diberi skor sebagai 1 poin. Benar diberikan skor tersebut 1 poin. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah semua guru yang mengajar IPA di sekolah dasar atas kelas 4 sampai 7 selama tahun 2012, tahun ajar 2013. Sampel penelitian ini terdiri dari 138 guru, 32% dari populasi yang ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran sains dasar di atas di sekolah negeri distrik Kahilil, Selatan Palestina. Tujuan dan hasil. Tujuan untuk mengidentifikasi tingkat penalaran ilmiah tingkat sekolah dasar atas kelas 4 sampai 7 guru IPA berdasarkan penggunaan strategi pemecahan masalah, sampel study atau N sama dengan 138 atau 32% laki-laki dan 68% perempuan. Dipilih secara acak menggunakan stratified sampling dan populasi 437 guru sekolah dasar atas. Hasilnya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penalaran guru ilmiah guru IPA ini tinggi dengan perbedaan gender yang signifikan, yaitu P kurang dari sama dengan 0,05 pada tingkat penalaran ilmiah yang disukai guru perempuan. Hasilnya juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu P lebih dari sama dengan 0,05 dalam berpikir ilmiah antara guru dengan pengalaman kualifikasi dan spesialisasi yang berbeda. Sekian. Proses yang menghambat perkembangan penalaran ilmiah. 1. Memberikan siswa ide, pengamatan, dan solusi yang bisa mereka dapatkan. 2. Cara guru dididik di perguruan tinggi universitas yang membuat mereka mengabaikan pendekatan berpikir ilmiah dalam pengajarannya. 3. Item tes tradisional disiapkan untuk mendapatkan satu jawaban yang benar. 4. Intoleransi orang tua dan guru terhadap pertanyaan siswa dengan mengabaikan mereka dan memberikan jawaban yang tidak memadai. 5. Tidak mendorong siswa untuk menggunakan pengamatan yang cermat dan pemikiran kritis. 6. Intoleransi guru terhadap siswa pendapat yang berbeda. 7. Mengharapkan anak-anak untuk mengikuti pencarian orang dewasa dengan kepatuhan buta dan tanpa membahas permintaan ini, yang membatasi kemampuan mereka untuk berpikir. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah sering digambarkan sebagai prosedur langkah bijaksana strategi. A. Mendefinisikan masalah yang memerlukan mengidentifikasi apa yang perlu dipecahkan. B. Menganalisis masalah yang memerlukan pengawasan dan penyelidikan masalah. C. Mengumpulkan data yang sesuai
yang memerlukan pengumpulan data untuk membantu memecahkan masalah. D. Merumuskan solusi yang mungkin yang memerlukan identifikasi berbagai awal mungkin atau solusi sementara untuk masalah tersebut. E. Mengevaluasi solusi yang mungkin yang mencakup pertimbangan keuntungan dan kerugian dari setiap solusi, termasuk bagaimana, kapan, dan di mana untuk mencapai masing-masing, dan memilih solusi terbaik dan menggeneralisasi hasil yang memerlukan verifikasi hasil dan generalisasi mereka untuk kasus serupa lainnya. Pendekatan langkah-langkah bijaksana ini bisa fleksibel, di mana pemecah masalah menggunakan urutan yang jauh lebih bervariasi dari prosedur ini. Pengembangan penalaran ilmiah. Ada sejumlah pengalaman instruksi yang membantu mengembangkan penalaran ilmiah menurut Nashwan 2005. Pertama, stimulasi menggunakan rangsangan, kata-kata atau perbuatan untuk memperluas kesempatan dan sumber daya yang tersedia bagi siswa dalam proses belajar, yang juga mendorong dan mempromosikan kreativitas. Kedua, eksplorasi, mengambil keputusan dan tindakan untuk mengakses pengetahuan baru. Dan ketiga, perencanaan, meletakkan rencana dan memberlakukan langkah-langkah untuk mengembangkan pengetahuan baru. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.